Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena masing-masing pihak hari ini sudah ada itikad baik untuk hadir dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur mediasi. Oke, jadi sebelum kita mulai pada hari ini, saya harap semua pihak itu bisa menyampaikan pendapat dengan tenang dan tidak memotong pendapat dari masing-masing pihak dan sama-sama fokus mencari solusi terbaik. Karena di dalam mediasi pada hari ini, tujuan kita itu bukan untuk menyalahkan dan membenarkan, tapi untuk mencari solusi atau jalan terbaik dari masalah atau sengketa yang hari ini terjadi. Mungkin dari pihak PT Asra Abadi bisa menjelaskan terlebih dahulu nih apa yang menjadi permasalahan utama dari perkara ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Dena. Jadi berdasarkan data perusahaan dan isi perjanjian leasing motor Honda Vario 150 antara perusahaan PT Asra Abadi dengan Saudara Yanda, saat ini terjadi keterlambatan pembayaran cicilan selama 3 bulan berturut-turut. Keterlambatan itu menyebabkan adanya tunggakan pokok ditambah denda keterlambatan yang terus berjalan sesuai isi kontrak leasing yang udah sebelumnya kita sepakati. Sesuai isi perjanjian juga, perusahaan itu sebenarnya sudah memberikan berapa kali toleransi nih kepada Yanda. Kami juga sudah mencoba melakukan komunikasi secara baik-baik, namun akhirnya sampailah kita ke tahap mediasi hari ini karena tidak ada titik baik sendiri dari Mas Yanda. Sehingga di dalam perjanjian leasing, lebih tepatnya pada bagian denda keterlambatan seperti ini, bisa dilihat Mas Yanda. Nah, di situ pihak pembeli itu harus membayar cicilan. Jika tidak, maka akan dikenakan denda sebesar 450.000 per bulan. Sehingga perusahaan juga memiliki hak untuk melakukan tindakan penagihan lebih lanjut apabila tidak ada komunikasi atau itikat baik. Jujur aja ya, pihak kami tuh udah sering untuk menghubungi Saudara Yanda mulai dari WhatsApp, telepon, bahkan sampai mengunjungi rumah Saudara Yanda, tapi tidak ada respon nih. Jadi posisi kami pun berat. Baik, mungkin sekarang dari Saudara Yanda mungkin bisa menjelaskan kondisi ataupun alasan kenapa sampai terjadi keterlambatan pembayaran ini. Sebenarnya dari saya tidak ada niat buat lari dari tanggung jawab sih Kak. Awalnya saya lancar bayar cicilan, terutama di awal-awal. Saya tidak pernah telat sama sekali. Cuma beberapa bulan terakhir nih keadaan ekonomi saya memang lagi jatuh banget gitu. Kalau gitu, apakah bisa dijelaskan secara detail Mas Yanda? Jadi saya ini jualan online Kak. Kadang reseller baju, kadang skincare juga. Tapi akhir-akhir ini order saya ini parah banget. Pendapatan saya juga udah tidak stabil kayak sebelumnya. Kalau memangnya ada kesulitan seperti itu, kenapa sebelumnya Abang nggak berkomunikasi dulu sama pihak leasingnya? Karena jujur aja saya malu Kak. Terus saya juga takut banget motor saya diambil, sedangkan motor ini nih buat saya kerja gitu. Nah justru itu yang bikin kami bingung, karena di sisi kami itu Saudara Yanda susah dihubungi. Jadi tuh kami tuh mikirnya Saudara Yanda tuh menghindar dari pihak kami. Sumpah saya tidak ada niat buat kayak gitu Kak. Motor ini nih saya pakai buat kerja. Kalau motor itu ditarik, jadi saya mau kerja pakai apa? Kami tuh di lapangan tuh udah sering ketemu yang bilangnya nanti bayar, terus lagi susah nih, tapi ujung-ujungnya tuh motornya dikedatangan atau bahkan orangnya yang hilang. Semenjak Saudara Yanda tidak bisa dihubungi, ya kami pun mulai curiga juga. Ya, karena semakin lama tunggakan Abang ini berjalan, semakin besar juga kerugian dari perusahaan kami sendiri. Saya ngerti Kak, tapi denda yang terus berjalan nih buat saya makin berat gitu buat bayarnya. Oke, bentar semuanya. Saya paham masing-masing pihak itu punya tekanan. Pihak leasing itu punya kewajiban menjalankan aturan perusahaan dan menjaga pembayaran tetap berjalan. Sementara dari pihak Bang Yanda sendiri juga dalam kondisi ekonomi yang juga tidak bagus ya. Tapi kalau emosinya terus dinaikkan, kita nggak akan ketemu nih solusi pada hari ini. Nah, sekarang kita bakal fokus dulu nih kepada satu hal, gimana caranya supaya kewajiban pembayaran itu tetap berjalan. Tapi dari Bang Yanda juga masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Karena sebenarnya kembali kepada pembicaraan di awal saya, tujuan mediasi itu bukan mencari titik tengah, bukan menyalahkan atau menjatuhkan salah satu dari pihak. Saya mau tanya langsung ke Bang Yanda, kalau misalnya perusahaan memberikan keringanan nih, kira-kira dalam waktu dekat Bang Yanda sanggup bayar berapa dulu? Untuk minggu ini saya bisa bayar 1 kali cicilan sih Kak. Sekalian saya juga lagi nunggu pembayaran dari customer. Itu dendanya gimana? Kalau langsung dibayar semuanya saya jujur belum sanggup. Berarti tetap ada tunggakan kan nanti?
Iya, tapi saya benar-benar nggak mau lari dari tanggung jawab saya. Saya cuma butuh waktu. Sebenarnya dari perusahaan ada opsi restrukturisasi sih bang, kayak pembayaran. Tapi itu hanya bisa diberikan kalau memang ada itikat baik dari bank Yandanya sendiri. Mungkin itu bisa jadi jalan tengah nih. Ada nih, restrukturisasi itu artinya adalah perusahaan ini memberikan penyesuaian pembayaran agar debitur ini masih punya kesempatan menyelesaikan kewajibannya tanpa langsung dilakukan penarikan kendaraan. Bagaimana Bang Yanda? Kalau dikasih kesempatan kayak gitu sih, saya bakal berusaha tetap bayar, Kak. Saya bakal serius. Sebenarnya tuh kami cuma butuh kepastian aja nih, jangan sampai habis mediasi malah hilang, kami jadi harus ngulang dari awal lagi. Nggak bakal, Kak. Saya janji mulai sekarang saya bakal serius dan saya bakal terbuka soal masalah yang saya hadapi. Oke, jadi begini, kalau saudara Yanda bisa melakukan pembayaran satu cicilan pokok dalam waktu 1 minggu sebagai bukti itikat baik, maka nih perusahaan kami bersedia memberikan keringanan pembayaran denda secara bertahap. Maksudnya dendanya bisa dicicil juga gitu, Kak? Iya, pembayaran bisa dilakukan di dalam 2 tahap. Serius, Kak? Saya beneran dikasih kesempatan itu. Tapi dengan syarat abangnya sendiri harus komunikasi tetap lancar dan pembayaran berikutnya itu juga harus berjalan sesuai dengan aturan main kita ini bang. Serius, saya lega banget dengarnya. Karena jujur saya takut banget kalau motor itu sampai ditarik. Ya. Oke, baik, saya akan membacakan hasil mediasi pada hari ini. 1. Saudara Yanda mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan motor selama 3 bulan. 2. Saudara Yanda bersedia melakukan pembayaran satu cicilan pokok dalam waktu 1 minggu. 3. Pembayaran denda dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali pembayaran. 4. PT Asra Abadi memberikan kesempatan restrukturisasi pembayaran kepada saudara Yanda. 5. Selama ada komunikasi dan itikat baik dari saudara Yanda, proses penarikan motor ditunda. 6. Kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui jalur mediasi. Apakah semua pihak setuju dengan hasil mediasi pada hari ini? Iya, dari perusahaan sendiri setuju. Saya juga setuju dan saya bakal megang komitmen ini. Oke Bang Yanda, tapi ini dari sisi perusahaan, komunikasi yang terputus itu kami menganggap bahwa Bang Yanda ini tidak ada itikat baik. Nih. Lagi turun banget, Kak. Pendapatan juga nggak stabil banget. Saya masih berusaha cari uang buat bayar cicilan itu. Kami memahami sih kayak kondisi abang ini kayak gimana. Cuman tuh kan perusahaan kan punya aturannya sendiri. Baik, sekarang kita coba fokus ke solusi aja yang mungkin saudara Yanda, apakah ada pembayaran yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat? Jujur aja saya belum bisa janji untuk sekarang ini. Jadi selama 3 bulan ini belum ada nyiapin uang buat ngebayar. Saya masih berusaha cari uang, Kak, buat bayar cicilan itu dan saya nggak tinggal diam aja gitu. Masalah utamanya nih sekarang nih masih belum ada kepastian dan tanggal yang pas nih, yang tanggalnya pasti nih untuk Mas Yanda membayar. Saya ini juga lagi tertekan, Kak. Tiap hari saya mikirin ini terus, tau. Tapi perusahaan juga nggak bisa terus kayak memberikan abang nih toleransi tanpa adanya kepastian dari abang sendiri. Dendanya ini nih makin besar juga, Kak. Jadi ini nih bikin saya malah makin susah buat bayarnya gitu. Tapi kan dari awal perjanjian denda ini kan udah kami tulis, sudah tercantum di situ. Waktu itu tuh saya nggak ngerti detail kontraknya gimana, Kak. Tapi kan abang sendiri udah tanda tangan kan, kalau misalnya tanda tangan kan berarti abang nggak setuju. Ya semuanya mungkin harap tenang dulu. Saya ngerti masing-masing dari pihak ini punya tekanan dan punya emosionalnya sendiri. Tapi kalau misalnya emosinya up terus naik, kita nggak akan nemuin jalan keluar. Sebenarnya perusahaan sendiri itu udah kayak membuka kemungkinan buat restrukturisasi pembayaran sih. Tapi minimal banget nih ada itikat baik nih dari Bang Yanda untuk menyicil pembayaran. Ya mungkin saudara Yanda apakah bisa melakukan pembayaran sebagian dulu dalam waktu dekat ini? Jujur saya masih belum bisa, Kak. Jadi datang ke sini nih nggak ada nyiapin biaya sama sekali. Saya datang karena saya masih mau tanggung jawab aja, bukan karena saya ada biaya saya datang sini. Tanggung jawab itu kan bukan cuma datang ke mediasi ya bang, kan harus ada pembayarannya juga dong. Kalau motor saya ditarik sekarang, saya makin hancur. Motor itu saya pakai buat kerja juga, Kak. Tapi perusahaan ini juga memiliki hak loh Bang Yanda untuk mengambil langkah sesuai isi kontrak apabila tidak ada penyelesaian.
Ya udah sih, kalau memang motornya ditarik, tarik aja sekarang. Oke, baik. Karena sampai saat ini belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka saya nyatakan mediasi hari ini gagal dan belum mencapai perdamaian. Hasil mediasi ini akan kami langsung obrolkan dan laporkan ke perusahaan untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai dengan prosedur sih ya Bang. Kok dari kami sih berharapnya bisa selesai baik-baik. Ya udahlah, lanjut ke tahap berikutnya. Ah, iya. Saya mungkin hari ini mediasi tidak mencapai keberhasilan atau bisa disebut mediasi gagal. Mungkin saya sebagai mediator akan menutup forum mediasi pada hari ini. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah ingin ada itikat baik untuk datang pada forum mediasi ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.